Halo semua, salam jumpa kembali di channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat demi peningkatan pengetahuan kita semua. Mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka jendela ilmu. Baik, kita masuk materi pelajaran IPA, yaitu mengenai alam semesta dan tata surya. Yang akan kita bahas yang pada hari ini yaitu mengenai alam semesta, tata surya, matahari, planet, benda langit, gerakan bumi dan bulan, dan gerhana bulan dan matahari. Yang pertama adalah alam semesta. Apakah itu alam semesta? Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik atau makhluk hidup, contohnya manusia, maupun abiotik, yaitu benda mati, contohnya batu, tanah, air, dan sebagainya, serta segala macam peristiwa alam. Kemudian tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit di mana matahari menjadi pusat peredaran planet dan benda langit lainnya. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan benda langit yang berupa bola gas yang memancarkan cahaya sendiri. Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri kita tahu itu disebut sebagai bintang. Maka matahari merupakan salah satu bintang. Planet-planet yaitu ada 8. Yang pertama Merkurius. Kemudian ada Venus yang sering juga disebut bintang fajar atau bintang timur. Kemudian ada Bumi, merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah kita sendiri dan mempunyai satelit yaitu bulan. Warnanya berwarna biru, maka Bumi disebut juga planet biru. Berikutnya adalah planet Mars. Planet ini sering juga disebut planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Lalu ada Jupiter yang merupakan planet terbesar dalam tata surya. Planet Saturnus ini merupakan planet terindah dan sangat mudah dikenali karena cincin yang ada mengelilinginya. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua. Lalu Uranus. Planet ini adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan bantuan teleskop. Warnanya hijau kebiru-biruan. Kemudian ada planet terakhir yaitu Neptunus. Planet Neptunus berwarna biru cerah ditemukan oleh kerjasama John Todd Adam dan Urbain Le Verrier dari Prancis. Nah, kenapa Pluto nggak masuk dalam tata surya? Pluto ukurannya terlalu kecil sehingga tidak layak disebut sebagai planet. Kemudian orbitnya juga bersinggungan dengan orbit planet lain, sehingga diperkirakan sangat berbahaya untuk planet lain, ya ini bisa bertabrakan suatu ketikanya nanti. Benda-benda langit lainnya yaitu ada galaksi. Galaksi merupakan sistem yang sangat besar, terdiri dari berbagai bintang dan materi antar bintang. Salah satu contoh ada galaksi Bima Sakti yang kita huni pada saat ini. Galaksi Bima Sakti disebut juga galaksi Milky Way. Contoh lain galaksi adalah ada galaksi Andromeda. Ini merupakan galaksi tetangga Bima Sakti. Dan banyak sekali galaksi lainnya. Kemudian asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit yang sangat banyak berukuran kecil yang mengedari matahari pada lintasan tertentu. Yang kita ketahui asteroid terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter yang merupakan pembatas antara planet dalam dan planet luar. Berikutnya ini ada gambar asteroid. Ya. Kemudian meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan mempunyai lintasan tertentu. Ini contohnya. Lalu ada komet. Komet disebut juga bintang berekor. Dia bergerak sangat cepat.
Salah satu komet yang terkenal adalah komet Halley yang ditemukan oleh Edmund Halley pada 1682. Ini dia contoh komet Halley. Benda langit lainnya yaitu satelit. Satelit disebut juga pengiring planet karena selalu setia mendampingi suatu planet dalam mengitari matahari. Satelit terbagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam bumi adalah, apa yang tahu? Iya, ini adalah satelit bulan. Satelit buatan contohnya ini. Ini merupakan satelit spionase dari Israel. Gerakan bumi dan bulan. Yang pertama, gerakan bumi. Ada dua rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya dan revolusi, peredaran planet mengelilingi matahari. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Sementara revolusi menyebabkan pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, serta perbedaan rasi bintang yang nampak dari bumi. Pergantian siang dan malam pada bumi ini terjadi setiap 24 jam sekali, yakni pada bagian bumi yang menghadap matahari kita bisa lihat, maka bagian ini nampak terang dan disebutlah ini siang. Sementara pada malam hari bagian bumi ini membelakangi matahari sehingga nampak gelap. Perputaran bumi pada porosnya yaitu rotasi menyebabkan bagian bumi ini akan bergantian mengalami siang dan malam. Kemudian gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari yang seolah-olah bergerak dari timur menuju ke barat. Kita sering menyanyikannya. Matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Padahal sebenarnya bumilah yang berputar, sementara matahari tetap diam di tempat. Bumi berputar dari arah barat menuju ke timur. Perbedaan waktu di belahan bumi. Ya, setiap 15 bujur pada bumi itu berbeda 1 jam. Oleh karena itu, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu Indonesia Barat, Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan Kalimantan Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Tengah, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Waktu Indonesia Timur itu meliputi Kepulauan Papua dan Maluku. Gerakan revolusi bumi ini menyebabkan pergantian musim. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 ke arah timur laut dari sumbu bumi. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Di Indonesia, karena terletak pada daerah Khatulistiwa, maka hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun pada daerah subtropis, sekali lagi saya ulang, daerah yang dilalui Khatulistiwa itu beriklim tropis. Namun di daerah selain itu beriklim subtropis. Subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Gerakan bulan ada 2, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bulan yaitu perputaran bulan pada porosnya ini membutuhkan waktu 29,5 hari. Revolusi bulan yaitu gerakan bulan mengelilingi bumi. Sistem penanggalan. Sistem penanggalan kita sebut juga itu sebagai kalender atau almanak. Kalender atau sistem penanggalan kita ada 2, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kita lanjut ya. Kalender Masehi adalah kalender yang ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi terhadap matahari. Jadi satu kali revolusi bumi memerlukan waktu 365 seperempat hari.
Namun di kalender tidak pernah dibuat seperempat hari. Lalu kemana? 4 kali seperempat hari itu nanti akan digabung menjadi 1 hari, dan di sanalah dicantumkan, ditambahkan 1 hari menjadi 366 hari, sehingga disebutlah itu tahun Kabisat. Penambahan tanggal 1 hari itu ditambahkan pada bulan Februari. Maka bisa kita lihat terkadang bulan Februari itu terdiri dari 28 hari, lalu ada waktunya nanti dia berjumlah 29 hari. Kalender Hijriah disebut juga Komariah, berdasarkan pada waktu peredaran bulan mengelilingi bumi, lamanya 29,5 hari. 1 bulan untuk kalender ada 29 hari dan ada 30 hari. Maka jumlah hari pada tahun Hijriah hanya 354 atau 355 hari pada tahun Kabisat. Topik berikutnya mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terdiri dari 3, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Gerhana bulan total itu selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana bulan sebagian. Bagaimana yang dimaksud dengan gerhana bulan? Berikut kita lihat tampilan gambarnya. Gerhana bulan itu terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada satu pola garis lurus, ya. Nah, atau cahaya matahari menuju ke bulan ini terhalang oleh bumi. Bisa juga dikatakan bulan memasuki daerah bayangan bumi. Ini daerah bayangan bumi yang gelap ini, sehingga terjadilah gerhana bulan. Gerhana bulan total ini terjadi apabila bulan memasuki daerah umbra bumi. Nah, kita tahu daerah bayangan ini ada 2 jenis, daerah umbra dan penumbra. Apa itu umbra? Umbra adalah daerah bayangan yang pekat atau sangat gelap. Sedangkan penumbra adalah daerah bayangan kabur atau masih remang-remang, masih kelihatan sebagian cahaya. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian itu terjadi apabila bulan, ya ini gambar bulan ya, hanya memasuki sebahagian daerah umbra dan sebagian lagi daerah penumbra. Maka terjadilah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan penumbra yaitu apabila bulan memasuki daerah penumbra bumi, ya, sehingga terjadilah gerhana bulan penumbra. Kita masuk kepada gerhana matahari, ya. Gerhana matahari ada 3 jenis: gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total, baik, gerhana sebelumnya kita masuk dulu pengertian gerhana matahari, yaitu matahari, bulan, dan bumi berada satu pola garis lurus. Ingat urutannya ya, matahari, bulan, dan bumi berada pada satu pola garis lurus. Atau cahaya matahari menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Mengapa bisa terhalang? Karena bumi ini kan berotasi mengelilingi bulan ini mengelilingi bumi. Dia berotasi mengelilingi bumi. Maka ada satu ketika dia berada pada posisi seperti ini. Oke. Nah, atau bisa juga disebut bumi berada pada daerah bayangan bulan, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari total itu terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan, ada bayangan umbra bulan, atau seluruh cahaya matahari ini tertutup oleh bulan, sehingga ada satu tempat di bumi yang ini total tidak ada mendapat cahaya matahari.
Gerhana matahari ini terjadi pada siang hari. Bayangin, pada siang hari cerah, tiba-tiba tidak ada cahaya matahari. Nah, ini disebabkan oleh gerhana matahari total. Oke. Berikutnya gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi apabila bumi hanya terkena bayangan penumbra bulan. Hanya sebagian saja yang terkena bayangan penumbra bulan. Hingga terjadilah gerhana matahari sebagian. Tampilannya seperti ini. Nah, yang gelap ini adalah bulan, yang cahaya putih ini adalah matahari. Jadi hanya sebagian saja yang tertutup mataharinya. Mengapa bisa begitu? Karena bumi kebetulan berada di daerah penumbra bulan, daerah bayangan kabur. Gerhana matahari cincin, yaitu posisi ketika bulan berada pada titik terjauh bumi, titik terjauh terhadap bumi. Nah, ini dia. Ketika bulan berada pada titik terjauh bumi, maka yang terkena adalah bayangan bulan ini hanya sebagian saja yang tertutup, menutupi matahari. Hanya sebagian saja yang menutupi matahari. Bagian tengahnya itu akan tertutup dan gelap, dan bagian pinggir matahari akan nampak berpijar sehingga seperti membentuk lingkaran, atau disebutlah itu cincin. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Ingat, tetap semangat ya, dan tetap belajar. Sukses selalu dan terima kasih.